Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia umur 40 tahun dalam Islam: perbanyak syukur dan taubat. Rahasia umur 40 tahun dalam Islam adalah puncak kedewasaan dan kematangan seseorang dalam menapaki hidup. Karena itu, harus banyak bersyukur dan bertaubat. Di usia tersebut, manusia dinilai telah mencapai kematangan, baik dalam bertindak, bersikap, maupun berpikir. Umur 40 tahun dalam Islam juga sangat istimewa. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa para nabi mendapat hikmah kenabiannya pada usia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hiro tepat pada usia 40 tahun. Saat itu Rasulullah SAW selalu beruzlah dan sering mengasingkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul ketika usia beliau 40 tahun. Kemudian menetap di Mekah dan menerima wahyu selama 13 tahun hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan beliau hijrah ke Madinah dan tinggal di sana selama 10 tahun sampai Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun. Nabi Musa alaihissalam juga mendapat hikmah saat usianya mencapai 40 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'qaf ayat 14. Ibnu Katsir menerangkan, setelah Nabi Musa alaihissalam berusia dewasa, yaitu 40 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya hikmah dan ilmu. Menurut Mujahid, ditafsirkan dengan kenabian. Manusia yang sudah memasuki umur 40 tahun dianjurkan untuk selalu bersyukur dan bertaubat. Musafir Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, menurut suatu pendapat, biasanya seseorang tidaklah berubah lagi dari kebiasaan yang dilakukannya bila mencapai usia 40 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang tua, ibu bapaknya. Ibu mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapih adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Al-A'qaf ayat 15. Abu Bakar Ibnu Iyas mengatakan, dan Al-Amas dan Al-Qasim Ibnu Abdurrahman, bahwa ia pernah berkata kepada Masruq, bilakah seseorang dihukum karena dosa-dosanya? Masruq menjawab, bila usiamu mencapai 40 tahun, maka hati-hatilah kamu dalam berbuat. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang hamba yang muslim apabila usianya mencapai 40 tahun, Allah meringankan hisabnya, dan apabila usianya mencapai 60 tahun,
Allah memberinya rizki inabah, kembali ke jalannya. Dan apabila usianya mencapai 70 tahun, penduduk langit menyukainya. Dan apabila usianya mencapai 80 tahun, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kebaikan-kebaikannya dan menghapus keburukan-keburukannya. Dan apabila usianya mencapai 90 tahun, Allah mengampuni semua dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, serta mengizinkan untuk memberi syafaat buat ahli baitnya dan dicatat baginya di langit bahwa dia adalah tawanan Allah di buminya. Hadis ini telah diriwayatkan pula melalui jalur lain, yaitu di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Al-Hajjaj ibnu Abdullah Al-Hakim, salah seorang amir dari kalangan Bani Umayyah, telah mengatakan, "Aku telah meninggalkan kemaksiatan dan dosa-dosa selama 40 tahun karena aku malu kepada manusia. Kemudian aku meninggalkannya sesudah itu karena malu kepada Allah." Alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh seorang penyair dalam bait syairnya, "Diturutinya semua apa yang disukainya, sehingga uban telah menghiasi kepalanya. Dan manakala uban telah memenuhi kepalanya, ia berkata kepada kebatilan, menjauhlah dariku." Dalam surat Al-Fatir ayat 37, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan?" Quran surat Al-Fatir ayat 37. Sehubungan dengan ayat tersebut, Hasim telah meriwayatkan dari Mansur, Jazan dan Al-Hasan bahwa umur yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah 40 tahun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa usia yang dijadikan alasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap anak Adam seperti yang disebutkan di dalam ayat adalah 40 tahun. Karena itu, seseorang yang telah memasuki umur 40 tahun harus banyak bertaubat dan berserah diri kepada Allah. Hasan telah meriwayatkan pula dari Mujalid, dari Ashabi dan Masruq bahwa ia pernah mengatakan, apabila usia seseorang di antara kalian mencapai 40 tahun, maka hendaklah ia bersikap lebih hati-hati terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berikut doa umur 40 tahun. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Abu Dawud di dalam kitab sunannya menyebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mengajari doa tasyahud, yaitu sebagai berikut, yang artinya, selamatkanlah kami dari kegelapan menuju kepada cahaya, dan jauhilah kami dari perbuatan-perbuatan fasihah, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Dan berikanlah bagi kami pendengaran kami, penglihatan kami, hati kami, istri-istri kami, dan keturunan kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mensyukuri nikmat-Mu, selalu memuji dan menerima nikmat itu, dan sempurnakanlah bagi kami nikmat itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.